Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri antah berantah. Dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli, diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, maka istri si miskin pun hamil 3 bulan lamanya. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Suamiku, aku ingin buah mangga yang ada di taman raja. Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Kamu tidak tahu tentang masa lalu kita. Kita tidak bisa makan buah mangga yang ada di taman raja. Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya kepadamu. Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah pun bertanya, Hei miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas kasihan, berilah 1 buah mangga busuk untukku. Ya sudah, ini buah mangga busuk untukku. Orang yang ada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, aku membawa buah mangga dan pakaian untukmu dari pasar. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut, sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan diam tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap ke Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia pun masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, Hei miskin, apa yang kamu inginkan? Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku. Prajurit, tolong ambilkan 1 buah mangga untuknya. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri, akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. Wah, terima kasih suamiku. Sama-sama istriku. Tiga bulan kemudian, akan kuberi nama bayi ini Marakama. sang istri menangis ingin memakan buah nanas yang ada di taman raja.
Tidak tahu kenapa suamiku, aku menginginkan buah nanas yang ada di Taman Raja. Baiklah istriku, aku akan kembali ke Taman Raja untuk mengambil buah nanas untukmu. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nanas yang ada ditanam di Taman Raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras dan peralatan yang diberikan kepadanya. Wah, terima kasih suamiku, kau baik sekali. Sama-sama istriku. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian, pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan dengan takdir Tuhan yang Maha Esa melimpahkan kepadanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia Ada apa, menemukan suamiku? telaju besi yang berisi banyak emas. Wah, emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita nanti. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang kebutuhan seperti kendi, putar-putar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh anak dewa yang ingin mencerahkan wajah ayahanda, maka jadikanlah hutan ini kerajaan yang damai dan rakyat yang makmur. Terkabullah permintaan itu. Si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Ratnasari dan negeri itu dinamakan Puspasari.